ilmu pertarungan ini dia ada dua bahagian. Kalau sewaktu berperang, ilmu pertarungan ini menjadi ilmu hulu balang atau ilmu perang. Tapi sewaktu aman, dia menjadi ilmu pertarungan ini menjadi ilmu bela diri. Jadi ada pertarungan perang, ada pertarungan bela diri. Jadi ilmu pertarungan itulah yang diajarkan supaya pendakwah-pendakwah dapat membela diri seandainya terjadi pertarungan di perjalanan dalam mereka berdakwah. Jadi di situ apa nama ilmu bela diri itu? Ya? Dasarnya dia adalah ilmu tarung atau ilmu bertarung. Tapi diberitahu ilmu bela diri itu hanya disebut sebagai ilmu untuk buang ajaran-ajaran salah, ajaran-ajaran yang tidak benar. Jadi ada istilah di Jawa Barat yang orang-orang Sunda ini mereka gunakan, disebut dengan ilmu buang kelit. Ilmu buang kelit. Buang maknanya dibuang, kelit itu adalah ajaran yang salah, kelidan. Taklid yang salah itu dibuang. Jadi bagaimana untuk membuangnya? Dia dengan mendakwakan ajaran tadi, ajaran Islam tadi, akidahnya harus betul, kemudian syariatnya disampaikan, peraturan hidup secara Islam, kemudian akhlaknya harus dibenarkan. Inilah yang menjadi inti pengajian. Jadi ini pengajian yang benar. Kemudian seandainya ada pengajian yang selain ini, ada pelajaran atau pahaman yang selain ini, itu perlu dibuang. Jadi dibuang dan mengajarkan yang benar, buang yang salah. Atau ada juga yang kalau ikut hadis kan ada yang mengatakan amal ma'ruf nahi mungkar, buat yang baik, bentras yang salah. Nah, atas kebijaksanaan para pendekar ini, mereka itu mengajarkan jurus-jurus bela diri itu dari dasarnya, berarti daripada pengetahuan dasar ilmu pertarungan itu adalah pelajaran ilmu gerak. Jadi manusia yang mampu bergerak-gerak ini dan gerakan yang bagus, yang sesuai, yang boleh dibuat bela diri, itu dijadikan jurus-jurus bela diri, jurus-jurus bertarung. Jadi atas kebijaksanaan mereka, gerakan-gerakan jurus ini disesuaikan untuk menjadi semacam gerakan istilah menerangkan tentang ajaran Islam. Contohnya jurus yang pertama, jurus pertama tonjok bareng. Itu diajarkan kamu harus tonjok bareng, harus lurus, tangannya harus lurus, jangan bengkok-bengkok. Kenapa harus lurus? Supaya kamu ingat waktu kita ngaji, kita belajar yang pertama Fatihah, kan kita minta mohon apa? Kita mohon dalam Fatihah tu, ya akan na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepada Engkau lah aku beribadah, aku sembah, dan kepada Engkau lah aku minta tolong. Apa yang kita minta tolong Allah Ta'ala? Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Jadi ikhtiar kita itu mencari jalan yang lurus supaya tangan kita ni dijurus dengan lurus. Malah istilah disebut jurus itu, jurus dengan lurus, berarti jurus maknanya jujur dan lurus. Jujur dalam niat, lurus dalam tindakan. Dan tindakannya, tangannya sebagai simbol jalan yang lurus. Dan kenapa dua tangan ke depan? Sebenarnya ikhtiar itu harus berjamaah, berdua tangan ke depan. Itu salah satu contoh bagaimana para pendekar itu menggembleng satu bentuk keilmuan
ilmu pelajar keagamaan, belajar ilmu bertarung itu menyerap sehingga timbul pesanan dari para pendekar tradisi betapa budaya dan agama tidak boleh terpisah. Tidak boleh terpisah kerana ini untuk menyampaikan ilmu agama ini kepada generasi seterusnya. Jadi jurus-jurus bertarung itu yang disebut buang kelit. Kenapa disebut buang kelit? Ya, kalau kita tengok satu jurus yang menjadi identitas silat tradisi yang awal ya. Kalau ada pukulan yang datang, pung, pukulan itu tu kan dengan kepalan datang. Ini adalah pegangan ataupun ajaran yang dibawa oleh penyerang untuk diberikan kepada kita. Dengan datangnya ajaran itu, kita harus tempel, harus ditempel, dilihat, kemudian harus dibandingkan dengan ajaran yang kita pelajari. Ini pahaman kita, taklid kita. Jadi kita buang dulu, kita tempel, kita bandingkan dengan ajaran kita. Ajaran kita itu apa? Itulah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Muhammad. Nabi Muhammad yang ajar kita kan. Jadi ini sebagai bentuk mim, ha, mim, ha. Kan ini mim, ini dal. Mim, ha, mim, dal. Ini bentuk tulisan Muhammad. Sama tak Muhammad dengan ajaran yang kau kasih? Ni, kalau tak aku buang. Itu buang. Kalau buang, kita buang kan kita pukul. Supaya ajaran yang salah dibuang. Itu filosofi itu membawa semacam semangat untuk kita belajar jurus-jurus bela diri itu untuk membenteras kesalahan. Bila kita bertarung bela diri, kita bertarung dengan siapa? Berbela diri dengan siapa? Tentunya bukan dengan orang, ya. Yang kita bertarung itu dengan kejahatan, dengan kesalahan. Siapa yang musuh kita yang nyata? Kita baca Al-Quran, musuh kita yang nyata itu adalah syaitan. Jadi kita akan bela diri bertarung dengan syaitan. Syaitan itu ada dua jenis. Ada syaitan yang dalam golongan yang tak nampak ni, jin. Syaitan jin. Dan ada juga golongan syaitan yang nampak ni, syaitan dari golongan manusia. Syaitan golongan jin dan syaitan golongan manusia. Kedua-duanya tu kita akan bela diri kita dari serangan-serangan mereka yang mereka akan bawa ajaran-ajaran yang tidak benar. Jadi perlu bertarung, perlu fiziknya, jurus-jurus fiziknya harus bagus, kemudian kekuatan daripada keimanan dan kerohanian yang kuat untuk membenteras, membela diri daripada serangan-serangan yang tidak nampak. Itu kurang lebih begitulah bentuk sistem pengajian yang sekarang kita sebut silat tradisi. Kalau kita faham tadi apa yang Paman sampaikan, perkataan silat tu bukan ilmu pertarungan pun, bukan bela diri pun. Silat itu hanya istilah yang dimaksudkan dengan satu alat atau instrumen untuk menyampaikan, mendakwahkan agama Islam ini. Dan bela diri itu, seni itu disebut seni bela diri, atau yang ungkapan istilah mengenal ilmu bela diri itu ilmu apa? Namanya adalah ilmu pertarungan. Tapi sekarang bila berkembang pengajian-pengajian begini ke daerah-daerah, daripada golongan orang-orang Sunda, khususnya di Cemande, Jawa Barat, mereka kan dengan istilah sebutan mereka buang klip. Buang klip.
berkembang ke tempat lain yang ada pakai nama silat, ada pakai nama pencak, disebutkan lagi. Kebelakangan ini sejak tahun 70-an 80 itu kan, bila Persatuan Silat Dunia ditubuhkan, itu untuk menggembling supaya kegiatan bela diri bangsa Nusantara ini harus diketengahkan ke masyarakat sebagai satu kegiatan rasmi gitu, tidak sembunyi-sembunyi. Itu baru timbullah istilah silat digunakan, pencak digunakan, adakan kegiatan-kegiatan riadah silat melalui kegiatan kebudayaan, kesenian, pementasan, pertandingan dan sebagainya. Ini dah mulai kemari. Di situ kan kita kelihatan perbezaan zaman dulu punya adat dan adab dan zaman sekarang punya fokus pencak silat tu khusus pada pertarungannya saja. Ya, di sinilah terbagi dunia silat kepada dua golongan besar. Golongan yang mengikut kaedah adab dan tradisi lama itu disebut golongan para pewaris ilmu. Mereka kerja macam dululah adabnya, mereka datang mengaji, belajar seni pertarungan, kemudian menjadi seorang pendakwa, menyampaikan ilmu-ilmu yang mereka pelajari. Itu disebut sebagai satu golongan pewaris ilmu. Dan golongan yang di sebelah sini yang besar sekarang, yang meriah, itu golongan yang dah ke kemasyarakatan, mengambil ilmu pertarungan ini, ilmu bela diri yang mereka sebut silat, sebagai satu wadah budaya untuk masyarakat dan untuk dunia, kegiatan-kegiatan aktivis. Mereka tu disebut aktivis silat ataupun golongan penggiat seni. Nah, sekarang kita tahu dalam dunia persilatan ni ada golongan pewaris ilmu, ada golongan penggiat seni. Cuma kedua-dua ini sudah susah nak dibezakan siapa di golongan mana, susah nak dibezakan kerana golongan penggiat pewaris ilmu dah semakin pupus, dah tidak banyak orang berminat untuk masuk ke bidang itu. Yang orang banyak minat untuk belajar bela diri silat, untuk kegiatan-kegiatan itu yang lebih ramai lah, lebih ramai orang ke situ. Jadi sampai sini dulu, Paman stop ya. Kita akan sambung lagi supaya nanti videonya tak panjang sangat. Nanti kalau dapat selepas ini kita akan bincang soal jawab tentang sesi yang pertama ni. Apa yang Paman dah sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang Paman belum beri tekanan, korang masih mau bertanya, kita akan teruskan dalam perbincangan seterusnya. Begitu dulu dari Paman buat pertama kali ini. Semoga kita dapat bertemu lagi insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.